Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan menuju ke lahan lagi, lahan Pati Raja ya. Setelah kemarin kita juga sudah ke sana untuk memindahkan bibit ya dari base camp ke lahan untuk adaptasi. Nah, hari ini insya Allah kita akan menanam ya, bibit Kiranamas. Jadi bisa diikuti nanti cara-caranya mungkin ya, kemudian perbandingan antara pupuk dengan sekamnya gitu kan, nanti bisa diikuti karena masing-masing lahan punya karakteristik yang berbeda ya, apalagi ini di Pati Raja yang notabene lahannya cukup ini di pegunungan gitu, jadi ada treatment khusus yang harus dilakukan gitu ya. Nah, jadi tetap ikuti nanti perjalanan dan kegiatan kita hari ini ya. Misalnya ini nanti mau jemput Mas Eko dulu, Pak Eko ya. Terus nanti kita baru berangkat ke Pati Raja. Oke. Mau kemana sekarang Mas Eko? Terus mulai Wis. nanti kita mau melanjutkan proses penanaman di Pati Raja. Di berarti nanam Kiranamas. Nah, nggak terlalu banyak sih hari ini. Kenapa Mas Eko terlihat mumet sekali? Ini kan udah mau udah Karena siang belum sarapan. Sarapan yang pertama kencang No. Berangkat Mas Eko? Berangkat? Kita berangkat dong. Sampai depan ya. Oke, siap. Sampai depan atau aku belakang? Saya yang depan, Oke. kamu yang bonceng. Makan Bang. Apa dulu? Isi tenaga dulu sebelum berangkat nanam. Oke, ini kita udah sampai di Pati Raja ya. Mas Eko lagi membawa pupuk gitu ya, jadi nanti ini kita pakai pupuk kandang ya, pupuk kandang 1 karung sama nanti dicampur skam padi 1 karung juga. Ini posisi di sini ini ya, beberapa hari ini enggak hujan, jadi tanahnya cukup kering gitu. Tapi kalau hujan ini di sini tanahnya kayak tanah liat gitu, jadi kalau dicangkul tuh bahasa sininya gedabel ya kok. Betul. Iya. Cat sekilo. Oke teman-teman, ini kita udah di lahan. Jadi untuk
penanaman bibitnya, kita beri jarak antara satu bibit dengan satu bibit yang lain itu 3 meter ya. Nah kemudian untuk jarak dengan bibit itu dengan sebelahnya nanti sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meteran gitu. Nah tapi nanti apa namanya, untuk bibit ini itu tidak sejajar ya. Jadi misalkan satu bibit di sini kemudian satu bibit di sebelahnya, itu enggak sejajar. Jadi kita selang-seling. Jadi misalkan nih satu bibit nih yang mana kan? Yang itu. Terus nanti di bibit yang selanjutnya, di baris yang selanjutnya itu di sini. Jadi selang-seling. Enggak sejajar. Enggak sejajar ke sini. Jadi nanti ini jarak antara bibit ini dengan yang selanjutnya sana itu, ini kan berarti baris pertama, terus kedua, nanti ketiga yang sana. Nah jarak antara satu dan yang ketiga sana itu 3 meter ya. Tapi nanti antara baris pertama dan kedua ini jaraknya sekitar 1,5 meter. Nah di baris kedua ini nanti dibuat apa namanya, selang-seling, artinya enggak sejajar sama yang bibit ini, tapi dibuat ke sana gitu. Jadi misalkan ini mulai dari sini nih, berarti nanti baris kedua mulai 1,5 meter di sana. Nanti baris ketiga baru mulai sejajar sama yang baris pertama itu gitu. Jadi ini apa namanya, kita coba untuk modelnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang di bobosan itu kita buat semua sejajar, entah baris yang pertama kemudian baris yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi yang di sini kita mencoba kita buat untuk sejajar. Nah nanti untuk penanaman durian, pohon durian kemungkinan kita tanam di pinggiran-pinggiran sana. Nah sana nanti buat mengelilingi lahan pisangnya gitu. Oke teman-teman, ini ya untuk jaraknya. Ini kan tadi yang pertama, yang terakhir kita nanam kan ini ya, pisangnya ini. Nah jarak antara pisang itu dengan nanti bibit yang akan kita tanam itu 3 meter. Jadi dari sana sampai sini 3 meter. Nah kemudian ini kan baris pertama nih, baris pertama. Nah di baris kedua yang ini kita ambil dari sini itu 1,5 meter. Jadi di tengah-tengahnya tanaman yang sana sama yang sana. Nah untuk baris ketiga kembali seperti biasa. Yang sana masa jadi seperti biasa lagi sana. Jadi nanti kita selang-seling gitu. Nah kemudian untuk lubangnya, karena ini apa ya, posisinya di pegunungan itu tidak perlu terlalu dalam. Jadi kita cukup apa namanya, bahasanya itu cangkul sedikit saja, nggak usah terlalu dalam dan nggak usah terlalu besar. Bisa dilihat ini Mas Eko, lubangnya seberapa? Cukup sekitar segini lah ya, sekitar segini. Kemudian nanti kita taruh pupuk sama merangnya di sini. Nah ini kita kasih campuran merang tuh sekam ya, merang sama pupuk di lubang ini. Nah setelah itu nanti ini kan udah nih, kita udah taruh apa namanya, merang sama pupuknya. Setelah itu kita ambil satu bibit ya, buat contoh ya. Nah kita ambil satu bibit ya, ini buat contoh aja. Jadi ini nggak usah terlalu dalam, hanya kita sedikit buka aja gini. Nah terus kalau udah seperti ini, tinggal kita tutup pakai tanah untuk memperkuat si bibitnya ini agar nggak jatuh apa ya, roboh ketika nanti mungkin ada hujan besar atau karena posisi tanahnya kering karena beberapa kali hujan, jadi nggak apa-apa kita taruh. Nah untuk bibit yang udah ada daunnya ini nggak apa-apa kita tutupin semua bonggolnya. Tapi ketika bibit itu belum tumbuh dan belum ada daunnya, masih bonggol seperti ini pastikan bonggolnya terkena sinar matahari, jadi jangan ditutup semua. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk bibit yang
apa namanya sudah tumbuh daunnya gitu. Oke teman-teman, ini tadi yang sudah ditanam ya. Kita coba lihat ke sana. Ini dari sana sampai sini tadi 3 meter. Terus kita ke depan lagi, ini juga 3 meter. Nanti mungkin tak gambarkan saja ya untuk polanya, pola penanamannya tadi seperti apa. Tapi yang kita lakukan di sini ini apa ya? Ya berdasarkan dari pengalaman aja ya. Mungkin dari teman-teman yang lain punya cara yang lain juga monggo silakan. Itu karena kan punya cara masing-masing. Ini tadi lubang juga. Ini di sini masih ada banyak tanamannya, tapi ini cukup mudah ya. Beda sama yang di Poposan, kita tuh musuhnya sama apa Mas Eko? Rumput. Musuhnya sama rumput, alang-alang guys. Wah, itu sangat-sangat melelahkan. Kalau di sini penanaman tuh cepet. Kalau di sana penanaman bisa sampai 1 bulan lebih. Ya itu karena tadi apa namanya? Musuhnya tuh alang-alang. Nah, jadi dia sangat-sangat cepat tumbuhnya. Nah, ini lubangnya. Ini juga lubang.